Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang man yadman li, siapa orang yang menjamin untukku ma bainal lihyah, antara dua rahang, dia jaga mulutnya, dia jaga lisannya daripada berbicara yang kotor, daripada dusta, daripada gibah, daripada gosip, daripada fitnah. Wa ma bainar rijlaih, dan dia jaga di antara dua pahanya, dijaga kemaluannya daripada zina, daripada dosa-dosa yang disebabkan oleh kemaluan. Adman lahu al jannah, aku jamin dia masuk ke dalam surga. Dan memang berat, ya kah? Fatihallahi taqabbalu shalah wa du'a wa yarham walidina wa walidikum ammatina wa ammatil muslimina ajma'in. Allah yaj'aluna ulama'il 'amilin al-muflihin fi darain wa yakhtim lana bil husna fi khairin wa lutfin wa 'afiyah wa ila hadratin nabi, khususan ila ruh al-imam al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Malik wa suli wa furu'i Allah tagashbar rahmal maghfirah yu'idu alaina min barakati wa asrari wa anwarihi wa ulumi wa nafahati fid dini wa dunya wal akhirah. Allah yaghfir dhunubana wa yastur uyubana yusahil maqlubana wa yaqdi hawaijana, hajah fid dunya bil misrah wa hajah fil akhirah bil maghfirah. Wa anallahu al-karim yugawi 'alal iman wal yaqin wa ridha wa taslim wa 'ala man nawabi salafun salih wa 'ala man nawabi syekhuna al-habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Sari Nabi wa ali nabi wa bi suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Wa inna ta'alluma wa ta'lima wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hadd ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki radhiyallahu anhu wa ankum wa an jami'il muslimina fid daranil amin ila angal. Berkata al-imam al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki di dalam kitabnya Fathul Qarib al-Mujib ala tahdhib targhib wa tarhib, sampai daripada perkataannya wa an Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yadman li ma baina lahyai wa ma baina rijlai adman lahu al jannata. Rawahul Bukhari wa lafdhu lahu wa Tirmidzi atau wa Tirmidzi wa ghairuhuma. Diriwayatkan daripada al-Imam Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man yadman li ma baina lahyai wa ma baina rijlai
adman lahu al jannah. Siapa orang menjaga atau menjamin, artinya menjaga antara dua lehyai, dua rahang, al-lehyai, man yadman li ma baina lehyai, siapa orang yang menjaga dua rahangnya, maksudnya mulut. Artinya siapa orang yang menjaga mulut daripada berbicara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma baina rijlaih, dan menjaga dua pahanya, di antara dua pahanya kemaluan, bajinah dan dosa-dosa kemaluan lainnya. Nah, jadi jar Nabi Muhammad, man yadman lima baina lahyai, siapa orang yang menjamin untukku antara dua rahangnya, maksudnya menjaga lidah, menjaga lisan, wa ma bainal rijlaih, dan menjaga antara kedua pahanya, maksudnya menjaga kemaluan daripada jinah dan dosa-dosa lainnya, adman lahul jannata, maka aku jamin untuknya surga. Nah, cuma susah Bang lah, menjaga mulut ini susah. Itu disebutkan al-lisanu jirmuha sogir wa jurmuha azim. Lisan ini bujur aja, bentuknya kecil, lisan ini kecil bentuknya. Wa jurmuha azim, tapi dampak yang disebabkan oleh lisan itu sangatlah besar. Berapa banyak gara-gara lisan orang bakalahian, berapa banyak gara-gara lisan orang perang, berapa banyak gara-gara lisan orang kada berawaan. Nah, jadi lisan ini lebih tajam daripada pedang ya, kalau lebih harap, lebih dahsyat, lebih kejam daripada pedang. Makanya disebutkan al-lisanu jirmuha sogir wa jurmuha azim. Lisan ini bentuknya kecil, namun dampak yang disebabkan oleh lisan sangatlah besar. Makanya Nabi Muhammad SAW beliau pantas mengatakan, siapa orang yang mampu menjaga lisan, maka aku jamin dia masuk ke dalam surga. Bahkan disebutkan juga dalam riwayat yang lain, kebanyakan, kata Nabi Muhammad, kebanyakan, artinya ada juga dengan sebab-sebab yang lain. Kebanyakan sebab orang masuk ke dalam neraka ini gara-gara lisan. Kebanyakan dia tak masuk ke dalam neraka gara-gara lisan. Nah, makanya ya kalau ujar Nabi Muhammad SAW, bilanya bisa menjaga antara dua rahang, menjaga lisan ya lah, melakukan daripada apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, entah itu ghibah, entah itu kidib, dusta, entah itu namimah atau dosa-dosa yang lainnya, aku jamin dia masuk ke dalam surga. Mayadman lima baina lahyai, orang yang menjamin untukku antara dua rahang, menjaga lidahnya. Wa ma baina rijlaih, bukan lidah saja yang dijaga, tapi dua kemaluannya. Kemaluannya dijaga, dua kemaluannya ialah menjaga dua di antara dua pahanya, artinya kemaluannya ya Allah. Dua kemaluan, laki-laki babi ini berarti bencong. Jadi menjaga kemaluannya. Adman lahu al jannata, aku jamin dia masuk ke dalam surga. Makanya ya Allah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, itu beliau itu yumsik fi fami hajaran sanatan liyakilla kalamuhu. Itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dalam kitab Ar-Risal Al-Qushairiyah, beliau itu saking menjaganya nih lisan inilah supaya sedikit berbicara, karena memang ya kalau bilanya banyak bicara banyak salahnya. Man kasura kalamuhu kasura khata'uhu, siapa banyak bicara banyak salah. Menurut orang kada berbicara kada ada salah ya Allah, ya gara-gara banyak pandar lalu tak salah. Nah, makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an yumsik fi famihi hajaran,
beliau sampai-sampai meletakkan batu di lidah beliau. Beberapa tahun berlalu untuk apa? Liyakilla kalamuhu, supaya memfilter atau menyedikitkan untuk berbicara. Ya kan orang-orang terdahulu telah binasa dengan beberapa sebab. Yang pertama, orang terdahulu ini binasa dengan sebab banyak omong, banyak bicara. Nah, bela minyak pandir itu kada untung orang tuh. Makanya Nabi Muhammad mengatakan man kana yu'minu billah, munnya percaya panglah lawan Allah taala jar Nabi Muhammad nih. Mun percaya beriman Allah taala. Man kana yu'minu billah wa bil yaumil akhir, percaya ada Allah yang maha perkasa, yang maha adil, maha bijaksana. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, dan adanya hari kiamat, percaya ada hari pembalasan bagi orang yang melakukan kejahatan, jahat balasannya, bagi orang yang melakukan kebaikan, baik juga balasannya. Man kana yu'minu billah, siapa orang yang beriman dengan Allah dan beriman dengan adanya hari kiamat, fal yakul khairan, berucaplah yang baik-baik. Aul yasmut, kalau tidak mampu untuk berucap yang baik maka diam. Nah, ini teguran bagi Nabi Muhammad dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita jangan sampai omong sembarangan lah. Makanya tadi ada 4 sebab orang itu binasa, orang-orang terdahulu adalah orang-orang dahulu itu binasa. Ujar ulama 4 sebabnya. Yang pertama, banyak omong. Yang kedua, banyak makan. Banyak makan tuh ya kada baharet ya lah makanan tuh. Nah, itu jadi penyakit tak. Gula dihantamnya terus, kada lawas, gula darah naik. Daging sikat terus, kada lawas, darah tinggi, sikat terus, banyak makan. Nah, itu pacangan jadi kabinasaan tuh untuk inya. Yang ketiga, penyebab orang binasa apa ya? Banyak tidur. Kada ada orang sukses istilahnya apa aja sidin gawen sidin tuh guring aja pangjar, kada mungkin. Pasti ada sebab maulah orang itu sukses. Kada ada aja sidin tuh guring narai aja. Siang guring, malam guring, pagi guring, sore guring 25 jam sidin guring aja. Di mana sidin dapat rumah, di mana sidin dapat duit, di mana sidin baulihan harta. Nah, jadi yang ketiga penyebab orang itu binasa banyak tidur. Nah, banyak tidur. Yang keempat, yang terakhir, kebanyakan orang itu binasa. Orang-orang terdahulu nih, penyebab orang-orang terdahulu binasa adalah banyak mahayal. Ada orang sukses dengan sebab mahayal. Gawen sidin apa aja mahayal benar aja. Taungot sidin jadi dapat duit mahayal. Ada ya Allah mahayal. Nah, jadi 4 lah penyebab orang itu binasa. Banyak omong 1. Dengan sebab banyak omong terjadi pertikaian, bahkan perkelahian, dan tidak jarang pembunuhan. Yang kedua, penyebab orang binasa banyak makan. Kalau makanan tidak dijaga jadi penyakit. Bukan dilarang makan, silakan makan. Kulu, makan silakan. Washrabu, silakan minum. Wala tusrifu, tapi menyebalabihan terlalu banyak jadi penyakit. Lah, kayak itu lah. Dalam Al-Qur'an nih. Banyak makan. Yang ketiga, banyak tidur. Tidur aja. Tidak ada aktivitas yang dia lakukan. Binasa aja tak. Yang keempat, yang terakhir, banyak menghayal. Nah, ini binasa juga. Mahayal kada lawas tak korihing seorang sih den. Mongot kena takarihing. Nah, ini bang gara-garanya kebanyakan mahayal, ya kalau kebanyakan mahayal. Di WC mahayal sih den. Pokoknya kata kalau mahayal tuh bang, mahayal. Tarabang sih den. Ya pagat lambaran dak. Kebanyakan mahayal ya kalau. Nah, banyak mahayal. Nah, jadilah ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang man yadman li, siapa orang yang menjamin untukku ma bainal lihyah,
antara dua rahang. Dia jaga mulutnya, dia jaga lisannya daripada berbicara yang kotor, daripada dusta, daripada gibah, daripada gosip, daripada fitnah. Wa ma baina rijlaih, dan dia jaga di antara dua pahanya, dijaga kemaluannya daripada zina, daripada dosa-dosa yang disebabkan oleh kemaluan. Adman lahu al jannah, aku jamin dia masuk ke dalam surga. Dan memang berat, ya kah? Berat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara alamat tanda nih lah kualitas Islam seorang tuh bagus. Kita kan berdasarkan Islam, tapi kualitas keislaman kita tuh macam-macam, beda-beda. Ada yang level 1, level 2, level 3, level modelnya itu yang Allah lah. Ada yang kelas ekonomi biasa berarti ya Allah. Ada yang bisnis ya Allah. Ada yang kelas ada yang kalau para aulia, para ambia, para rasul tuh nggak dikisah lagi tak. Lain bang Islam bobohnya talalan Islam kita sama aja tuh Islam, cuma kualitasnya beda. Ya kan? Wah ini baju pakaian ya Allah. Nah, ada KW-nya ya Allah, ada yang nomor satunya. Nah, yang nomor satunya lain bang, ya bujur aja sama aja juga, ya kah? Sarung tia sarung, tapih tia tapih sama aja juga, tia menutupi juga ya Allah, sama aja, cuma macam-macam harganya tuh kualitasnya. Semakin larang harganya berarti kualitasnya semakin bagus, ya kah? Nah, Islam kita kayak itu juga, kita sama Islam beratan di sini, ada di sini nggak ada Islam, tapi Islam kita ini ada kualitasnya, ya kah? Islam kita ini ada kualitas, ada yang kualitasnya yang ekonomi, ada yang kelas ya kah, ada yang high class. Nah, high class ya kah, kualitasnya bagus benar bahasanya. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan min husni islamil mar'i, di antara tanda, alamat, ciri kualitas Islam seseorang itu bagus, tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Nah, jadi orang beriman tuh kalau Islam itu tuh bagusnya lah, nah, dia la yatakallamun ila ba'da tashihin niyah, dia tidak mau berucap, dia tidak mau berbuat lah, terkecuali sebelumnya itu dia pikir dulu, dia pikir ini ada manfaatnya enggak kalau aku berucap ini, aku berbuat ini, ada manfaatnya tidak untuk akhiratku, untuk alam barzahku, untuk nanti di dalam surga ada manfaatnya tidak, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berpikirnya berarti Islam orang itu bagus. Tapi kalau ceplos-ceplos lah, apalagi mengakibatkan fitnah di sana, mengakibatkan dosa di sana, oh berarti Islam orang tuh nol, hancur lah, hancur. Al-Imam Hasan bin Sinan, kalau ada salah, ada ulama namanya Hasan bin Sinan. Imam Hasan bin Sinan. Imam Hasan bin Sinan ini beliau bilangnya berucap sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Idza takallama bi kalimati lagwin, tatkala dia berucap dengan ucapan yang tidak ada hubungan untuk dunia ataupun akhiratnya. Fa'aqaba nafsuhu bisaumin sanah, beliau mengsangsi dirinya, menghukum dirinya dengan berpuasa selama 1 tahun. Sekali bucap tuh, wah kenapa bucap nang kayak ini yo, bah aku salah benar bucap nang kayak ini, ada manfaatnya untuk akhirat atau dunia aku. Nah, dengan bilanya sadar sih dengan ucapan beliau menghukum dirinya puasa setahunan. Nah, dihukumnya jarah dirinya. Nah, karena kita ini unlimited ya kan, bebas pulsa, corocos, jadi ada ya beda-beda ya tadi ya, Islam orang tuh beda-beda ya kan, beda-beda Islam orang tuh beda-beda. Ada yang Islamnya sekadar Islam aja,
Nah, tapi ada yang menjaga Islamnya. Aku Islam ini bagus, kualitasnya harus bagus tadi. Nah, ada ulama lah dalam kitab Risalah Al-Qusyairiyah mewasiatkan kepada anaknya dengan 3 wasiat. 3 wasiat, dan ini wasiat ya untuk kita segan kita pakai inilah. Yang pertama, alla ta'kula illa indal faqah. Jangan makan kecuali lapar. Jangan makan kecuali lapar. Mun lapar hanya makan. Jadi kita tuh makan kalau lapar. Jangan bilangnya kada lapar makan terus. Kada bagus ya kalau kanyang makan terus ibaratnya. Lapar kada makan. Nah itu kada bagus ya Allah. Jadi yang pertama, la ta'kul illa indal faqah. Jangan makan kecuali lapar. Yang kedua, la tanam illa indal ghalabah. Jangan tidur kecuali sudah ngantuk. Wasiatnya nih lah. Kemudian yang ketiga, la tatakallam illa inda darurah. Jangan berucap, jangan berbicara terkecuali penting. Nah, itu wasiat seorang ulama kepada anak-anaknya. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i kalau ada salah lah, Imam Syafi'i itu ditakoni orang tentang masalah nih. Ditakoni orang masalah fikih, masalah agama. Wahai Imam Syafi'i, apa hukumnya ini? Apa hukumnya ini? Ya kan? Imam Syafi'i itu kadang langsung menjawab, kadang setiap kali ditakoni orang itu kadang langsung menjawab. Nah, padahal Imam Syafi'i kayak Pak lain namang PI. Ini Imam Syafi'i, ulama besar kayak apa ya? Ditakoni orang, aturannya kan iya, ditakoni orang itu langsung menjawab aja karena pintar, orang alim lah. Bila setiap ditakoni orang itu kada bisa langsung menjawab, itu kada bisa. Selalu berdiam dulu sidin, berpikir dahulu. Pernah ditanya oleh murid beliau, padahal pertanyaan-pertanyaan tuh bagi beliau tuh bahasanya tuh dianggap sayur aja. Ya artinya apa ya? Gampang, mudah. Nah, Imam Syafi'i, Imam Madhab ya kah? Nah. Tapi beliau tatkala ditanya itu selalu berdiam. Pernah ditanya, wahai Imam Syafi'i, lima la tujib. Kenapa engkau setiap ditanya tidak langsung menjawab? Kenapa? Padahal engkau tahu jawabannya. Tahu engkau nih. Tapi setiap bertanya itu pasti berdiam, berpikir dahulu. Ada yang sampai isoklah jawabannya aja. Sidin nela. Padahal sidin tahu. Nah, kenapa nangka itu kada langsung menjawab Imam Syafi'i? Setiap kali pertanyaan yang disodorkan selalu tidak langsung dijawab. Nah, kata Imam Syafi'i apa ya? Hatta a'lama al-fadl fi sukuti au fi jawabi. Aku ni sidin jadi kadang menjawab langsung. Tuh, aku berpikir, aku ni lebih baik berdiam kah atau lebih baik berbicara menjawab kah? Berpikir sidin kan menjawab pertanyaan toh lah. Nah, menjawab pertanyaan masalah agama toh. Bila aku jawab mana bagusnya, dua-duanya bagus nih, mana lebih bagus dijawab kah atau kada kah? Nah, berpikir sidin dahulu. Padahal ngaran jawab pertanyaan agama itu kan bagus saya dijawab ya Allah, tapi sidin kada ingat situ. Aku anak berpikir dulu sidin. Ini masalah ini aku jawab kah dulu? Apa namanya? Aku jawab kah atau kada? Kalau pikir itu dulu. Man bagus dijawab, punya kada berdiam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang beriman, takwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang yang shadiq, orang yang jujur lah. Orang yang jujur.
Nah, jadi orang yang apa tadilah mayat manli jar, orang yang menjamin untuk kojar Nabi Muhammad ma baina lihyai, di antara dua rahang, menjaga lisan maksudnya, wa ma baina rijlai, dan menjaga di antara dua paha, kemaluan dijaganya, adman lahu al jannah, aku jamin dia masuk ke dalam surga. Menyambati orang tak ada boleh juga ya, kalau menyambati orang sekalipun itu Firaun. Nah, boleh kita menyambati Firaun? Firaun masuk neraka, Firaun dilaknat oleh Allah, ada boleh? Padahal Firaun tuh ya Allah apa namanya, sudah pasti ya Allah lah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, mengaku Tuhan. Tapi kita kada dianjurkan untuk menyembati, segan apa juga menyembati Firaun. Ya, disambati tepatnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu didikan ulama ya, walaupun kada berdosa ya Allah. Nah, cuma ada dianjurkan. Menyembati iblis nih lah. Iblis bongol, itu kada dianjurkan. Segan apa juga menyembati sesuatu yang pasti celaka atau ya Allah. Nah, kemudian adman lahu al jannah, aku jamin dia masuk ke dalam surga. Kemudian rawahul Bukhari wal lafdhu lahu wa Tirmidzi wa ghairuhuma, riwayatkan oleh Imam Bukhari, lafaznya sama, dan Imam Tirmidzi dan yang lain-lainnya. At-tarhibu min syurbil khamar wa bai'iha wa syira'iha wa asriha wa hamliha wa akli thamaniha. Ini ancaman lah daripada minum khamar. Ada ancamannya atau mabok tak? Ada ancamannya. Jangan sampai mabok kita. Mabok minuman ya kan. Wa syira'iha wa bai'iha, menjualnya ada boleh juga. Wa syira'iha, menukarnya kada boleh juga. Kalau pang berkirim orang tukarakan pang jar topi miring, tukarakan pang jajinet, nah ada boleh. Nah, wa akli samaniha, ancaman minum lah, menjuali juga. Kemudian pulang memakan hasil berjualan obat terlarang. Nah, itu ada ancamannya tak? Ancamannya. Qala Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawah wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah fahal antum muntahun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Kita berarti ya Allah, orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Innamal khamru wal maisiru, bahwasanya khamar itu sesuatu yang memabukkan doang ya Allah. Innamal khamru wal maisiru, bahwasanya khamar
wal azlamu wal ansabu wal azlamu. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya minuman keras khamar, wal maisir, judi, nah, wal ansab, menyembah berhala, telah, wal azlamu, azlam ini adalah mengundi nasib dengan anak panah, ya kan? Mengundi nasib dengan anak panah, berdebat taruh lah bahasanya ya Allah. Nah, ibaratnya orang memanah, menyakana sekian, menluput sekian, petaruh bang bahasanya. Judi, judi ya sebetulnya lah bahasa Indonesianya judi ya. Rijsun, termasuk perbuatan setan. Itu perbuatan yang syaitan dah, itu gawean syaitan ya, mabuk, berjudi lah, amin syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, hendaklah engkau menjauhinya agar kalian menjadi orang yang untung. Nah, kita jauhi tak? Mau hendak jadi orang untung ya Allah, jauhi. La'allakum tuflihun, ya Allah, supaya kita menjadi orang yang beruntung. Inna yuridu syaitan ayyuki'a bainakumul adawah wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddukum an dzikrillah wa anis salati fahal antum muntahun. Bahwasanya syaitan ayyuki'a bainakum al adawah wal baghdha, membuat kita itu bertikai. Syaitan dah maulah kita supaya terpecah belah lah syaitan. Fil maisir wal fil khamri wal maisir. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan mabuk. Nah, ini gara-gara mabuk tuh ya Allah, lalu hantam terus tuh, kuitan gini hantam juga mabuk tuh. Nah, itu pang mudaratnya ya Allah. Makanya rijsun ujar tadi ya Allah, rijsun min amri syaitan, itu gawean syaitan, mabuk. Jangan coba-coba ya Allah, kita terjerumus ke arah sana tuh ya Allah, jangan, bahaya benar. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, hendaklah engkau jauhi agar kalian mendapatkan keuntungan. Inna yuridu syaitan ayyuki'a bainakumul adawah wal baghdha, bahwasanya syaitan menginginkan ayyuki'a bainakum, terjadi di antara kita al adawah wal baghdha, al adawah wal baghdha. Inna yuridu syaitan, jadi syaitan itu supaya kita membuat kita bermusuhan. Syaitan enggak kayak apa, orang bermusuhan ya kan, rumah tangga bermusuhan, keluarga bermusuhan, anak lawan kuitan bermusuhan, itu gawean syaitan. Inna ma yuridu syaitan ayyuki'a bainakum ala adawah wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah. Nah, tentunya supaya memfilter ya kalau kita kada banyak melakukan dosa. Nah, lalu dengan apa? Dengan berzikir kepada Allah lah. Yukabin ala wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasaddukum an dzikrillah anis shalah fal antum muntahun, dan mencegah engkau daripada berzikir kepada Allah. Setan itu kadang hendak kita berzikir ya Allah, diganggunya deh bang. Ya kan, salah satu seseorang terhalang untuk beramal beribadah itu 3 penyebab orang nih malas beramal, malas beribadah. 3, 1 gara-gara setan, lalunya malas beramal beribadah. Yang kedua gara-gara hawa nafsu. Hawa nafsunya kada terdidik untuk beramal beribadah, lalu malas sholat subuh, malas tahajud, malas Al-Quran. Kenapa? Nafsunya itu kada terdidik lagi, ya kan? 2.
Yang ketiga, lingkungan. Nah, lingkungan ini penyebab, di antara penyebab seseorang malas untuk beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang ketiganya itu karena berataan ya Allah nacelakam. Wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah fahal antum muntahun. Kemudian wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang. Mudah-mudahan apa yang dibaca ada manfaat dan ada barokahnya. Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah ala hadini wa ala man nawabi sallallahu salih ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana taqabbal minna innaka antas tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.